Baiklah, kita akan memulai PA kita pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin saya perlu kenalkan diri ya, karena mungkin ada beberapa teman jemaat sekalian yang belum mengenal saya. Ya, nama saya Suryanto, biasanya dipanggil Ayau. Nama Tionghoa saya mahasiswa praktek di GMI Gloria, dan sebenarnya saya juga jemaat dari GMI Gloria. Nah, hari ini saya live dari kota Roma. Ya enggak ya, itu cuma virtual background saja. Oke, baik. Mari sebelum kita memulai, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu, terus sekali lagi merenungkan firman-Mu, khususnya dari kitab Roma. Tuhan, kami bersyukur untuk satu kitab begitu dalam arti teologis yang sangat dalam, Tuhan. Sehingga ketika kami boleh mengertinya, akan menolong kami semakin mengenal Engkau. Tentu saja Tuhan, bukannya mengenal Engkau, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan berkati waktu malam hari ini, untuk Tonton Wandi akan menyampaikan materi, Engkau yang berkati, Roh Kudus, sertailah hamba-Mu ini. Kami berdoa berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Tonton Wandi. Silakan Tonton Wandi. Ya, selamat malam semuanya, shalom. Apa kabarnya semua? Baik, Canda. Baik. Nah, hari ini kita bisa kembali berjumpa melalui media virtual ini. Kita akan belajar bagian lain dari kitab Roma, tepatnya masih di Roma 8, yaitu Roma 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang 30. Roma 8 ayat 18 sampai ayat 30. Sebentar, saya akan share screen. Sebelumnya kita akan baca dulu bagian Roma 8 ini. Kita akan baca bagian Roma 8 ini. Saya minta kesediaan Bapak Ibu secara bergantian. Ayat 18 sampai ayat 20 saya minta kesediaan moderator untuk baca. Contoh ayat. Oke. Mulai ya, sahabat saya. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Oke. 21 sampai 22 contoh pernama, tolong ya. Roma 8 ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Oke, bagian selanjutnya saya minta kesediaan coba Silva kalau boleh. 23 ya. Ya, 23, 24. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Oke, selanjutnya 25, 26 minta Jos ya. Minta Jos. 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke. 27, 28 bisa minta Ibu Lim Acuan? Saya mau dengar suaranya Ibu. Ya, 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. roh, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, ayat 29 dan 30 akan saya baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat Roma 8, kita akan menemukan di bagian pertama, kita akan menemukan adalah kumpulan pergumulan terhadap dosa. Ada pergumulan terhadap dosa di Roma bagian 8 ayat 1 sampai ayat yang ke 17. Kita melihat bagaimana minggu lalu bagaimana pergumulan terhadap dosa ada dan benar-benar real dibahas di Roma 8. Selanjutnya, pada bagian ini adalah bagian kita hari ini, kita akan melihat bagaimana di Roma 8 juga ada pergumulan terhadap Allah. Bagaimana mereka menggumulkan realitas Allah di tengah-tengah kehidupan jemaat di Roma. Mereka menggumulkan di mana Allah menggumulkan apakah itu Allah tersebut ada di tengah situasi yang mereka hadapi, di tengah masalah yang mereka hadapi, di tengah kehidupan yang mereka hadapi. Jadi tema hari ini adalah pembahasan hari ini sangat real, sangat masuk ke dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, yaitu pergumulan kita terhadap Allah. Dan kalau kita lihat di bagian selanjutnya nanti, setelah bagian pergumulan terhadap Allah, kita akan melihat bagaimana ada pembahasan tentang keyakinan akan iman. Jadi mulai dari pergumulan terhadap dosa, dilanjutkan dengan pergumulan terhadap Allah dan keyakinan oleh iman. Kita akan masuk ke dalam satu tema, yaitu pergumulan terhadap Allah. Tema kita hari ini adalah melihat Allah yang tidak terlihat. Melihat Allah yang tidak terlihat dari Roma 8 ayat 18 sampai ayat 30. Kita akan mulai dari Roma 18 ayat 19. Dikatakan bahwa ada pergumulan di masa sekarang. Ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan di zaman sekarang tidak dapat dibandingkan ada pergumulan yang mereka hadapi. Apa pergumulan yang mereka hadapi? Kalau kita melihat secara keseluruhan dari Roma 18 sampai 30, kita akan menemukan bahwa mereka bergumul terhadap realitas Allah. Bagaimana pergumulan apa yang mereka hadapi, kesusahan yang mereka hadapi, mereka kaitkan apakah di tengah kesusahan, di tengah pergumulan tersebut, apakah ada Allah? Nah, hal ini juga sering ya kita alami ya di dalam kehidupan kita. Dan di ayat 18 itu dibandingkan dengan apa? Kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Bagaimana pergumulan tersebut dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat hal ini, apa kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita? Kita akan melihat bagian ini nanti secara besar, kan? Dan kita juga akan melihat selanjutnya adalah kapan kemuliaan Allah itu dinyatakan. Di ayat 19 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat 19 ya, ayat 19 dikatakan sebab dengan sangat rindu. Di ayat 19 ada perkataan, ada kata rindu. Rindu itu apa sih? Rindu menunjukkan satu hal yang sudah pernah terjadi dan diharapkan terulang kembali. Jadi, berbicara soal kemuliaan Allah yang dinyatakan,
yaitu berbicara soal bagaimana Allah yang sudah hadir kita nantikan untuk dinyatakan kembali. Allah dinyatakan kembali. Allah dinyatakan kembali. Dan itu merupakan, ketika Allah dinyatakan kembali, itu merupakan akhir dari pergumulan tersebut. Yaitu ketika Allah dinyatakan kembali. Kapan ketika Allah dinyatakan kembali? Ya jelas, ketika Allah datang kembali dalam pribadi Yesus. Jadi, ketika Allah datang kembali dalam pribadi Yesus. Nah, kalau kita lihat, di sini kita akan melihat bagaimana proses menantikan Tuhan, menantikan Allah dibuat. Allah dinyatakan, ada proses di mana menantikan, dan ada proses di mana adanya pergumulan yang dihadapi, adanya masalah yang dihadapi oleh jemaat di Roma. Apa saja masalah yang mereka hadapi? Kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, apa saja masalah yang mereka hadapi. Apa saja pergumulan itu? Pergumulan yang pertama dikatakan kesia-siaan. Kesia-siaan di Roma 8 ayat 20. Dikatakan bukan karena kehendaknya sendiri. Ayat 20 dikatakan bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi oleh karena kehendak Dia yang melakukannya. Kesia-siaan dimulai dari dosa. Dosa yang dimulai dari manusia, sehingga Allah memberikan hukuman, memberikan satu bentuk di mana manusia harus berjuang, berusaha untuk hidupnya. Mereka harus menghadapi satu hidup yang sia-sia, bukan karena ibaratnya satu pihak, tapi karena dosa juga yang mereka buat. Selanjutnya, apa saja pergumulan yang dihadapi? Itu pergumulan terhadap perbudakan, kebinasaan, itu dosa. Dosa yang ada bagi setiap orang yang ada waktu itu. Dosa yang dialami oleh jemaat di Roma. Dosa yang dialami oleh orang-orang dalam konteks pada waktu itu. Bagaimana mereka diperbudak oleh kebinasaan, bagaimana mereka diperbudak oleh dosa. Mereka juga dihadapkan dengan pergumulan, yaitu mereka mengeluh. Mereka mengeluh dengan di mana Allah, mereka mengeluh masalah hidup mereka, di mana Allah di balik permasalahan hidup mereka. Ada keluhan, ada satu dorongan untuk Untuk mencari bagaimana Allah menyatakan diri di tengah masalah-masalah tersebut. Dan pergumulan tersebut juga adalah pergumulan tentang rasa sakit. Di sini dikatakan rasa sakit ketika bersalin, rasa sakit bersalin. Nah, kalau kita lihat, pergumulan ini juga kita hadapi ya di masa sekarang. Bagaimana kesia-siaan juga kita hadapi di masa sekarang. Bagaimana manusia harus berjuang dengan hidupnya, dan mereka harus hidup untuk bekerja untuk masukan untuk hidupnya. Bagaimana manusia juga diperbudak oleh dosa. Bagaimana manusia juga mengeluh akan realitas Allah. Bagaimana manusia juga merasakan rasa sakit. Dan yang menarik ya, Roma 8 langsung memberikan solusinya. Solusinya apa? Di balik kesia-siaan, ternyata ada yang namanya pengharapan. Kita diberi pengharapan tentang bahwa kesia-siaan tersebut tidak bersifat sementara, adanya Kristus sebagai sumber pengharapan. Bagaimana manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, memiliki juru selamat, memiliki Kristus yang menjadi sumber pengharapan. Oke, di balik perbudakan, kebinasaan, jelas kita dapat melihat bahwa solusi yang dihadirkan itu dimerdekakan. Bagaimana manusia yang diperbudak
juga akan dimerdekakan. Selanjutnya, mengeluh. Apa solusi yang dihadirkan? Mengeluh tentang realitas Allah, tentang keadaan Allah. Mereka dihadapkan bahwa ada penantian akan kedatangan Allah untuk kedua kalinya. Yang selanjutnya, rasa sakit bersalin. Apa yang solusinya kelak? Itu adalah pembebasan dari tubuh. Kalau kita lihat dalam konteks pada saat ini, kita lihat ya, ada kesia-siaan, ada perbudakan oleh dosa, ada mengeluh, kita mengeluhkan tentang realitas Allah, ada rasa sakit ketika kita bersalin, ketika kita hidup. Apakah ini juga kita alami di masa sekarang? Apakah masalah ini cuma pada konteks orang di Roma? Jelas tidak. Masalah ini kita alami sekarang, masalah ini kita hadapi sekarang. Nah, kita akan mulai satu pembahasan ringan. Kira-kira di masa sekarang, di saat ini, di masa-masa kini, kita alami pandemi, kita alami kesusahan finansial, kita mungkin mengalami bagaimana susah untuk bekerja, mencari pekerjaan. Kira-kira apa yang paling menonjol, apa pergumulan hidup yang paling menonjol yang dihadapi oleh orang-orang zaman sekarang? Bapak Ibu mungkin bisa sharing tentang pergumulan apa yang mungkin yang sulit sekali dihadapi di masa-masa pandemi ini. Moderator bisa dibantu untuk kita diskusi? Iya, oke. Baik, Bapak Ibu peserta PA pada malam hari ini, mungkin bisa langsung saja ya. Menurut mungkin juga bisa jadi pergumulan pribadi. Menurut Bapak Ibu masing-masing itu pergumulan apa sih yang sedang dihadapi? Ya, mungkin dalam 2 tahun terakhir ini. Pergumulan apa? Kalau mungkin dari saya ya, kalau saya sih saya merasa pergumulan apa ya? Pergumulan untuk menikmati relasi yang apa ya? Yang nggak perlu lagi ada takut-takut gitu loh ya. Nah, karena saya merasa pergumulan sekarang adalah pergumulan untuk berelasi dengan apa ya? Dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, seperti kan karena sekarang di masa corona akhirnya kita mau berelasi juga takut-takut kan. Kalau dulu kan gampang. Saya pikir itu pergumulan sekarang ya, saya sih merasa bergumul sekali kalau ya karena saya pulang ke Medan, saya punya beberapa teman. Saya pengen sih ajak mereka coba ngobrol selama nggak ngobrol, tapi akhirnya nggak berani juga. Kenapa ya? Karena takut si corona itu ngikut kan. Itu sih. Jadi ya pergumulan itu sih ya, pergumulan untuk berelasi dengan baik itu, dan saya rasa itu jadi barang langka di masa sekarang kali ya. Oke, pergumulan terhadap relasi ya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, apa sih yang mungkin berapa bulan ini yang Bapak rasa kok hidup ini sulit sekali ya? Bagian dari hidup yang rasanya dulunya mudah, tapi kok berapa minggu ini sulit banget dihadapi. Di sini ada contoh Agus. Contoh Agus, kalau bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak saya akan lanjutkan pembahasan saya. Kita lanjutkan saja ya. Pergumulan ini, Bapak Ibu, kita rasakan nyata di dalam kehidupan kita. Kita rasakan benar-benar real di dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana adanya pergumulan terhadap kesia-siaan, pergumulan terhadap perbudakan, dalam dosa, bagaimana setiap orang mengeluh akan realitas Allah. Di mana Allah di balik pandemi? Di mana Allah di balik semua ini? Apakah Allah diam ketika
masalah datang, ketika dunia sedang sibuk dengan COVID-19, dengan masalah corona, dengan orang-orang yang kolaps, orang-orang yang harus bermasalah kepada di balik keuangannya. Bapak Ibu, berapa bulan yang lalu saya lihat satu berita bagaimana seseorang di awal-awal pandemi harus mencuri beras demi makan. Jujur, hal ini buat saya gelisah. Saya tanya, di mana Allah yang menyediakan di balik hal tersebut? Di mana Allah yang mencukupkan di balik hal tersebut? Banyak hal, Bapak Ibu. Setiap ada orang yang meninggal pas masa pandemi ini, banyak sekali hal-hal yang mungkin di mana Allah yang menjaga kehidupan itu, di mana Allah yang melindungi kita dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Di mana Allah, jujur itu jadi satu pergumulan. Tapi hari ini kita melihat bahwa pergumulan itu ternyata bukan satu hal yang kita alamin saat ini, tapi mereka juga dialami oleh jemaat di Roma. Mereka mengalami pergumulan itu dalam proses penantian ketika Allah datang kembali, ketika Allah dinyatakan kembali. Apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian ketika Allah datang kembali? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dikatakan selama penantian ketika Allah datang kembali, kita diminta untuk terus memiliki pengharapan terhadap Dia yang tidak terlihat, terhadap Allah yang tidak terlihat. Penantian tersebut jadi hal yang sulit, Bapak Ibu. Ketika kita sadar bahwa Allah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan secara fisik, tapi kita harus menantikan akan Dia, menunggu akan Dia, merasakan Dia ada. Itu jadi hal yang sangat sulit. Apalagi di tengah situasi yang kita hadapi, kita mencari akan Dia, kita mencari realitas akan Allah, itu jadi satu hal yang sulit. Tapi kita diminta untuk terus memiliki pengharapan terhadap Allah yang tidak terlihat. Kita juga diminta untuk menantikan dengan tekun keyakinan terhadap menantikan dengan tekun. Kita juga diminta untuk menantikan dengan tekun. Kita diminta untuk menanti dengan tekun. Diminta untuk menantikan Dia dengan tekun. Kita juga diminta untuk memiliki keyakinan terhadap Roh yang membantu kita untuk berdoa. Kita diminta untuk yakin terhadap Roh yang membantu kita dan berdoa. Berdoa dalam arti apa di sini? Bergumul bersama kita. Ada Tuhan yang bergumul bersama kita, ada Roh Kudus yang sama-sama bergumul bersama dengan kita. Kita juga diminta untuk memiliki ketekunan untuk terus berdoa. Kita diminta untuk memiliki satu sikap hati yang tekun untuk berdoa ketika kita menantikan Allah datang kembali, ketika kita dihadapkan dengan masalah pergumulan hidup yang kita hadapi sekarang. Dan kita diminta juga untuk memiliki keyakinan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Ini jadi satu hal yang sulit. Ketika kamu diperhadapkan dengan satu masalah, dan kita diperhadapkan juga dengan satu realitas yang tidak kelihatan secara fisik, secara tidak langsung. Orang-orang yang biasa menghadapi masalah sering sekali lupa terhadap Allah. Sering sekali tanpa kita sadari, orang-orang itu merasa bahwa tidak ada Allah. Tidak ada Allah di tengah-tengah pergumulan saya, tidak ada Allah di tengah-tengah hal yang kita hadapi. Tidak ada Allah yang sama-sama bekerja mendatangkan kebaikan buat saya. Bapak Ibu, mungkin setiap kita punya masalah, mungkin setiap kita punya satu hal yang kita pandang sebagai beban hidup, pergumulan hidup.
waktu kapan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi satu masalah, kita lupa bahwa ada Allah. Jujur, saya sering sekali mengalami hal tersebut. Ketika ada satu masalah besar dalam hidup saya lupa bahwa ada Allah yang sama-sama bergumul dengan saya, ada Allah yang bersama-sama hidup dalam saya. Ada nggak satu momen di dalam masalah, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang mungkin ya merasakan bahwa di mana Allah yang hidup itu di tengah masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, ketika saya studi, jujur saya menghadapi hal seperti ini, Bapak Ibu. Ketika saya belajar firman Tuhan, setiap hari pasti ada buka Alkitab, tapi saya masih bisa meragukan keberadaan Allah. Karena apa? Karena masalah saya segitu besarnya. Karena saya berhadapan dengan masalah yang begitu besar. Hari ini, kapan di antara kita berhadapan, mungkin kita sedang berhadapan dalam masalah yang sangat besar, mungkin kita pernah menghadapi masalah besar, dan kapan mungkin kita lupa terhadap realitas Allah tersebut. Kapan kita lupa bahwa Allah ada beserta dengan kita. Hari ini, saya mau ajak kita sharing ya. Saya sudah cerita tadi, ketika saya studi, saya pernah mengalami hal demikian. Ketika saya merasa bahwa diri saya tidak mampu, diri saya tidak bisa, tapi itu jadi satu masalah yang besar saya hadapi, dan saya tidak menyadari bahwa ternyata ada Allah yang beserta dengan saya. Dan ketika saya menyadari itu, saya merasa bahwa saya adalah orang yang sangat kurang ajar, orang yang merasa sangat tidak tahu diri, karena Allah jelas-jelas ada buat saya, tapi saya tidak merasakan itu. Dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ada masalah datang, ada pergumulan datang. Tahu ada Allah, tapi dalam kondisi itu lupa akan ada. Karena saking besarnya masalah, saking beratnya masalah, lupa bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Ya, silakan contoh ayo. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir tentu kita masing-masing kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Saya pikir kita juga pernah mungkin mengalami yang ketika kemudian kita lebih kemudian mengandalkan diri kita sendiri daripada kemudian mencari Tuhan terlebih dahulu. Ya, mungkin saya rasa mungkin ada beberapa yang boleh mencoba men-sharingkan pengalaman yang pernah terjadi ini. Ya. Mungkin bagi saya Bapak Ibu. Iya. Ya, silakan. Oke. Jadi mengenai bagaimana mengalami alat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, lalu bagaimana itu bisa dipahami, diterapkan di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan. Tahun 2016 kami punya pelayanan di Ujung Rambung. Nah, lalu saya sendiri selain sebagai hamba Tuhan, ada pimpin organisasi orang-orang Manado, Kawanua. Nah, kejadiannya persis istri saya yang melayani di Ujung Rambung pulang, selesai pelayanan, itu kira-kira jam 6 kami berdua masih kontak. Saya lagi pimpin rapat, saya tanya istri saya, sudah di mana? Oh, lagi perjalanan pulang dari Ujung Rambung menuju ke GMI. Tetapi yang sangat membuat saya surprise, itu 1 jam kemudian beritanya sudah berubah lain.
yaitu di mana berita yang saya terima, telepon yang masuk ke HP saya, seperti orang yang saya kenal, tapi kok nggak ada namanya, nggak ada namanya. Dia memberitahu bahwa istri Bapak mengalami kecelakaan. Dan saya tanya di mana kecelakaannya, itu di sekitar ujung Panglimanya Makam ke Jalan Iskandar Muda. Jadi pas tikungan itu. Nah, saya lagi selesai di dalam rapat itu, terpaksa kami percepat rapatnya dan saya langsung minta pamit, dan juga teman-teman akhirnya beberapa ikut dengan saya. Masih dalam perjalanan menuju ke lokasi TKP, tiba-tiba telepon masuk lagi. Bapak tidak usah ke sini karena ibu sudah dibawa ke rumah sakit. Saya tanya, di rumah sakit mana? Rumah sakit Elizabeth. Jadi akhirnya kami langsung meluncur ke Elizabeth. Dan begitu saya tiba di rumah sakit Elizabeth, saya lihat istri saya sudah, kepalanya sudah dibalut begitu ya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Tapi seluruh tempat tidurnya itu sudah berlumuran darah, ya, berlumuran darah. Dia masih bercerita dengan saya karena belum menjalani operasi. Tapi ternyata setelah proses pendaftaran dan masuk untuk operasi di rumah sakit itu, baru saya tahu bagaimana kondisi kecelakaan yang dialami istri saya, Ibu Leni. Ya, itu dia rupanya waktu pas di tikungan Panglimanya Makam itu langsung diseret oleh angkot dari arah Padang Bulan menuju ke Pringgan. Diseret kira-kira 3 meter. Jadi kulit kepala itu lepas, termasuk kuping lepas. Itu baru saya tahu ketika sudah mau mau operasi, karena sudah dibersihkan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah diberikan diminta oleh dokter untuk lihat. Jadi waktu saya lihat, aduh, luar biasa. Jadi saya lihat sini, kita sudah di dalam Tuhan, sedang dalam pekerjaan Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan musibah seperti itu. Dan saya melihat, rupanya itu juga suatu proses pembelajaran yang Tuhan izinkan. Ketika kami melewati masa-masa sulit itu, dan sudah recover, Ibu Leni sudah bisa ini lagi, mereka ada teman-teman sepelayanan juga mengatakan, wah ini ada sesuatu yang belum tuntas. Ya, kalau di kalangan para penginjil itu istilahnya masih ada kuasa-kuasa lain yang misalnya kami pegang dan itu tidak dibereskan dengan Tuhan. Saya bilang, wah luar biasa di pandangan seperti ini ya. Jadi menganggap bahwa musibah yang dialami oleh hamba Tuhan itu karena dia berdosa. Saya bilang, ya, yang lebih tahu saya sebagai suami. Kondisi kami suami istri sebagai hamba Tuhan bagaimana. Tapi inilah yang Tuhan izinkan. Ya, untuk apa? Paling tidak untuk mendatangkan kebaikan, untuk kami juga bisa menolong orang-orang yang lain yang mungkin mengalami problem-problem yang sama, bahwa kalau ini terjadi di dalam kerangka kita kedaulatan Tuhan, maka kita tidak usah khawatir, karena pasti Dia akan berikan jalan keluar. Dan puji Tuhan, itu pada tahun 2011, 2012 sudah Ibu Leni sudah mulai melayani lagi. Sampai sekarang dengan anugerah Tuhan kami terus dalam pelayanan. Nah, sedikit sambung tadi yang kesulitan yang dibilang tadi. Sebagai hamba Tuhan pelayanan lapangan, kami bergabung di dalam satu lembaga yang namanya LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan bagi kami penginjilan itu adalah mendatangi sasaran, ya,
Jadi bukan tunggu orang datang ke kita, tetapi kami datang ke mereka. Jadi pelayanan yang agresif dalam masa pandemi ini itu satu pergumulan tersendiri ya, karena tidak bisa face to face, tetapi puji Tuhan lewat teknologi Tuhan mungkinkan juga. Seperti kita sekarang ini, kita tidak bisa ketemu di satu ruangan, tetapi di ruang Zoom kita bisa ketemu. Dan ini semua merupakan bagian dari Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin bagi banyak orang pandemi ini suatu malapetaka, tetapi bagi orang percaya kita tahu Tuhan ada sesuatu yang Dia inginkan di balik itu. Ya, mungkin selama ini ada orang yang berpikir bahwa ketemu Tuhan itu nanti kalau di gereja. Tapi Tuhan melalui pandemi ini, walaupun kita sukar mencari dasarnya ya, tapi melalui pandemi ini Dia datang di rumah kita. Kita bisa bertemu dengan Dia secara pribadi, bukan nanti bersama-sama. Jadi saya kira itulah pemahaman saya dari Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 itu Bapak tadi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya pikir sebuah kisah yang sangat real. Saya pikir itu juga menjadi berkat bagi kita. Ya, contoh ini saya pikir mungkin kita melanjutkan pembahasan ya, karena sekarang PR kita kan menjadi 1 jam saja. Oke, silakan Contoh Wandi. Ya, baik ya. Bapak Ibu, ternyata banyak hal di tengah dalam hidup ini yang membuat kita buat kita lupa terhadap penyertaan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kayak kisah Pak Agus, ada momen di mana Tuhan ingatkan kembali. Yang menarik, ada satu proses di mana proses menantikan itu kita hadapi. Semua kita mengalami satu proses dalam menantikan dalam hal penantian tersebut, Bapak Ibu. Apa saja yang mungkin terlupa pada saat ini? Mengapa kita sering lupa bahwa kita memiliki Allah? Kita sering terlupa karena kita tidak memiliki kesadaran bahwa saya adalah umat yang dipilihnya, bahwa saya adalah umat yang ditentukan oleh Allah, bahwa saya adalah umat yang dibenarkan olehnya, bahwa saya adalah umat yang disempurnakan olehnya, dan bahwa saya adalah serupa dengan gambarannya, dan kita adalah yang sulung dari antara banyak saudara. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, kita adalah orang-orang yang ditentukan, dibenarkannya, kita sadar bahwa hidup kita ada di dalam kontrol Allah. Di tengah-tengah ada Allah bersama dengan kita, ada Allah bersama-sama dengan kita. Jika kita sadar bahwa hidup kita adalah gambar dan rupanya, kita sadar bahwa ada Allah yang menjadi refleksi akan kita. Kalau kita sadar bahwa kita adalah yang sulung dari antara saudara-saudara, dari antara banyak saudara, kita akan sadar bahwa kita adalah yang terutama di mata Allah. Di tengah banyak situasi yang kita hadapi, mungkin kita akan berhadapi dengan masalah yang begitu banyak. Kita sadar bahwa selama pandemi kita sadar bahwa masalah akan datang terus dan terus dalam hidup kita. Masalah tidak habis-habisnya. Bahkan saya dengar baru tadi sore ya, di berita, pandemi tidak akan berakhir, pandemi akan jadi satu penyakit yang biasa, yang akan terus ada. Tapi di tengah situasi yang mungkin kita hadapi menjadi satu masalah, menjadi satu pergumulan, kita harus yakin bahwa kita adalah umat Allah yang diminta untuk yakin dengan status kita dan diminta untuk menantikan akan kedatangan Allah tersebut. Apa keyakinan saya? Keyakinan saya adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi
untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan bahwa Allah turut campur dalam hidupmu, bukan satu aspek, tapi segala aspek dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Bagi yang mengasihi Dia, siapa orang yang mengasihi Dia? Diperjelas dengan kata apa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Umat pilihan Allah. Umat kepunyaan Allah. Jadi kalau Anda hari ini menghadapi satu masalah besar, yakinlah bahwa saya anak Tuhan, dan saya apa? Saya anak Tuhan, Tuhan ada buat saya, Tuhan mendatangkan kebaikan buat saya, dan saya tidak takut menghadapi itu, karena ada Tuhan yang turut campur. Apa yang harus kita lakukan di dalam situasi? Bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita juga yang namanya kita harus menduplikasi Kristus. Bagaimana Kristus yang berhadapan dengan masalah. Apa saja? Dia harus datang ke dunia, dia harus jadi manusia, dia harus berhadapan dengan salib, dia harus berhadapan dengan begitu banyak masalah. Dia dicercah, dia dihina, dia mengalami, dia ditolak, bahkan dia ditolak, lingkungan tidak menerima dia. Tapi apa? Dia berhasil menghadapi hal itu. Kalau kita melihat duplikasi dari kehidupan Yesus, penting untuk kita miliki. Dikatakan di bagian firman Tuhan ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Serupa gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Bapak Ibu, kita diminta untuk menjadi penduplikasi apa yang Yesus hadapi ketika Yesus diperhadapkan dengan banyak masalah, banyak pergumulan. Supaya apa? Kita menyadari bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, yang menjadi sulung dari antara banyak saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari, keren ya hidup kita ya. Manusia yang dipilih Allah, manusia yang ditetapkan Allah, dan kita diminta untuk menduplikasi Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, dia perubahannya besar ya, dari yang hitam, dari yang hidungnya dari kelopak mata, bentuk dahi, ini ada perubahan yang sangat luar biasa. Pria ini adalah pria asal Filipina. Dia melakukan operasi plastik sebanyak 23 kali supaya dapat serupa dengan tokoh idolanya, yaitu Superman. Dia terobsesi menjadi Superman sejak usia 5 tahun. Operasi plastik yang dilakukannya mencakup hidung, pemutihan kulit, sedot lemak, rahang, lengan, wajah. Ia sudah merombak banyak hal, termasuk operasi besar untuk mewujudkan obsesinya. Kalau kita tanya, saya hari ini bukan suruh Anda operasi plastik seperti dia, tapi milikilah obsesi yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Obsesi yang sama ketika Yesus diperhadapkan dengan satu masalah, dia menghadapi masalah itu bersama dengan Allah. Bagaimana ada Allah yang bergumul bersama dengan dia. Dia yakin dengan statusnya sebagai juru selamat yang sudah dipersiapkan Allah. Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan satu masalah, apakah kita bisa menduplikasi kehidupan Yesus, menjadikan obsesi untuk menjadi serupa Kristus, agar kita bisa menghadapi masalah tersebut? Ya. Bapak Ibu, bisakah kita melihat Allah melalui pergumulan yang kita hadapi saat ini? Bisakah kita melihat Allah melalui COVID-19, melalui, kalau saya bilang, berapa orang di anak pemuda saya, melalui kamu di PHK, melalui kamu dipecat dari kantor kamu. Bisakah kamu melihat Allah ketika
keluargamu sulit untuk makan? Bisakah kamu melihat Allah ketika apa? Beras di rumahmu itu sudah mau habis. Bisakah kamu melihat Allah ketika apa? Perutmu sudah 2 hari tidak makan. Bisakah kamu melihat Allah ketika uang SPP anakmu itu sudah berbulan-bulan tunggak? Apakah kita bisa melihat Allah dalam kondisi yang tidak baik? Apakah kita bisa melihat situasi seperti ini? Ya, ada yang mau sharing mungkin melalui hal ini? Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Kristen yang gagal dalam hal seperti ini. Mereka bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka orang yang percaya Tuhan, tapi ketika masalah datang, pergumulan datang, satu saat tiba-tiba mereka kehilangan keyakinan terhadap hal tersebut. Bisakah kita melihat Allah melalui pergumulan yang kita lewati saat ini? Bisa nggak? Kalau bisa, puji Tuhan. Kalau tidak bisa, marilah kita bergumul bersama. Di tengah situasi yang kita hadapin, marilah kita bergumul bersama. Banyak pergumulan yang kita hadapin. Yang masih muda mungkin bergumul terhadap nilai, yang sudah tua bergumul terhadap hidup, anak-anaknya, masa depan anak. Kita dihadapin, marilah kita bergumul melewati ini bersama-sama. Bagaimana kita melewati pergumulan tersebut bersama-sama. Bagaimana gambaran Kristus dapat kita hidupi saat ini? Bagaimana gambaran Kristus dapat kita hidupi saat ini? Kita dapat menghidupi gambaran Kristus dengan apa? Percaya, beriman kepada Allah, meskipun dia tidak terlihat, namun apa? Dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang mendatangkan kebaikan. Ya, hari ini mungkin saya akan sampai di sini, Bapak Ibu. Ada sharing mungkin dari kita, ada pertanyaan, silakan, contoh ayo dibikin. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini kita melihat satu penjelasan dari Roma pasal 8 sampai ayat ke-30 tadi ya. Ada banyak pembahasan yang sangat dalam di dalamnya sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang terbersit ketika materi dijelaskan, ataupun mungkin ketika Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang ada, mungkin terbersit ada pertanyaan, dan pertanyaan itu sangat mengganggu pikiran, hati, dan saya pikir jangan keraskan hati Bapak Ibu jika ada yang mengganggu, yang mengganjal. Tanyakanlah itu, karena kalau tidak tanyakan, itu akan mungkin mengganggu pulasnya tidur kita. Baik, Bapak Ibu, silakan. Jika ada pertanyaan, langsung saja. Atau ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin sambil menunggu, saya boleh tanya ya, contoh ya. Ya. Oke, nah, contoh tadi kan, Saudara ada menyinggung bahwa sebenarnya itu kita tuh sebenarnya sedang menantikan kedatangan Kristus itu ya, waktu Allah dinyatakan itu. Nah, jadi ini sedikit pertanyaan. Menurut contoh, kira-kira Yesus kapan datangnya ya? Ketika, udah pertanyaannya luar biasa ya. Mungkin butuh ditanya sama Boksu nih. Contoh nggak tahu kayak kalau kayak gitu. Kira-kira contoh. Oke. Kalau kita lihat kan, sebenarnya kan kalau kita fokus dalam teks yang kita baca, sebenarnya tidak ada masa periode yang dibilang pastinya kapan. Kan bahkan dibilang kedatangan Allah itu seperti apa? Seperti pencuri yang datang ketika malam hari, datangnya diam-diam, seperti tidak kita tahu. Kita secara langsung tidak mengatakan bahwa tanggal sekian adalah tanggal ketika Allah datang, ketika kemuliaan Allah datang, kemuliaan Allah dinyatakan kembali. Tapi
walaupun tidak ada tanggal tepatnya, kita diminta untuk menantikan terhadap hal tersebut, bersiap terhadap hal tersebut. Sekarang bukan pentingnya adalah ketika kita pentingnya kan kalau orang kan kalau pesta nih ya, tanggal pastinya kapan? Tanggal pastinya itu tidak penting, tapi apa? Proses penantiannya yang kamu harus kamu jalani dengan benar. Karena dalam proses penantian itu, disitulah terlihat bahwa apakah kamu yakin kepada Allah, apakah kamu percaya kepada Allah. Ya. Oke. Ya, thank you, Tonton. Ya, baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Tonton Indra. Iya, ini makasih ya Contoh Wandi sudah bawa kami sampai ke satu pembahasan yang terus terlihat di teks ini gitu ya. Soal pengharapan ini. Karena kan kalau lembaga kitab kan kasih tema pengharapan anak-anak Allah ya. Iya. Ada yang menarik di sini ketika kita coba merenungkan kata pengharapan itu. Jadi ketika coba dilihat dari teks ini, sebenarnya pengharapannya ini bukan seperti harapannya ini ketika saya lagi LDR nih ya, ini bukan curhat. Ada satu pengharapan gitu ya. Ada satu pengharapan yang saya lagi nantikan, yang dimana pengharapannya itu belum tentu terjadi. Oke, sampai sini paham ya? Maksudnya ketika bicara soal pengharapan, bicara antara sesama manusia, bisa saja pengharapan itu tuh nggak terjadi. Tapi ketika kembali ke teksnya Roma 8, pengharapan anak-anak Allah itu kepada Allah, yang dimana pengharapan itu tuh pasti. Ada amin? Amin. Ketika pengharapannya itu kepada Allah, dilihat di ayat yang ke 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Gitu ya. Karena ketika kita menantinya dengan tekun, ayat 27 bilang gini, Allah menyelidiki hati nurani. Jadi begitu dalamnya ketika seorang anak Allah menantikan Tuhan, bahkan kalau lebih diperjelas menantikannya itu menantikan pengharapan apa sih sebenarnya, itu di ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itu tadi seperti contoh jelaskan gitu ya. Jadi ada satu pengharapan anak-anak Allah ini ketika mereka lagi hidup di dalam roh, bukan lagi hidup di dalam daging. Kalau konteks sebelumnya kan gitu. Jadi pengharapan anak-anak Allah ini bisa dikaitkan dengan suatu penantian yang pasti. Penantian yang pasti untuk apa sih sebenarnya? Penantian yang pasti di mana kita itu bisa serupa dengan Allah gitu ya. Wah, ini kalau dilihat kan dalam sekali, betul ya contoh ya. Iya. Jadi ada satu pengharapan inilah yang dimana itu menjadi suatu pengharapan yang menyenangkan sebenarnya. Tadi kalau contoh Wandi mengilustrasikan si siapa tuh yang orang Filipin tadi? Iya, orang Filipin. Serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita mau serupa dengan Kristus, coba deh kita ambil salah satu contoh untuk merefleksikan ini untuk dekat dengan kita semua. Seandainya kita mempunyai keinginan yang kokoh tadi, mengharapkan sesuatu yang sama seperti Allah. Oh, maksud saya bukan berarti sama seperti Allah dalam kitab Kejadian, maka kita jadi orang yang sama dengan Allah. Maksudnya ketika serupa dengan Allah, saya kasih contoh misalnya, saya mau deh serupa dengan Allah di dalam kasih-Nya. Ketika ditampar pipi kiri, masih bisa kasih pipi kanan. Kenapa sampai sekarang tuh masih susah untuk kayak gitu, untuk refleksinya? Sesuatu hal yang simpel, tapi kamu selalu mau menyanyi, aku mau jadi serupa dengan Allah. Tapi serupa dengan Allah yang mungkin lebih gambaran, lebih praktis dekat dengan kita. Contoh aja saya tadi gambarkan. Kenapa ya dalam segi kasihnya Allah aja saya mungkin masih jauh dari hal itu. Gitu ya. Ketika aku bergesekan dengan orang, ketika aku dibandingkan dengan orang, ketika itu mulai rasa mainnya tidak bisa tidak, pasti ada satu perasaan yang kayak coba
bergulat gitu di dalam hati. Masa iya sih dia lebih baik? Wah, masa sih dia lebih bagus? Masa sih dia begini? Masa sih begini? Masa sih anak dia lebih pintar? Anak saya kuliahnya gini lebih bagus kok. Wah, banyak. Masa sih pekerjaan saya sudah banting tulang? Wah, tapi masih gini-gini aja. Ada sesuatu hal yang mungkin kita bisa bilang iri hati gitu ya. Nah, jadi ini coba mau digambarkan salah satu bentuk kalau bisa lebih dekat dengan kita gitu. Itu mungkin sharing dari saya sih. Karena tertarik sekali dengan pengharapan ini. Tetap hidup dalam roh, dibimbing, karena hati Allah melihat hati manusia dengan teliti. Ayat 27. Sampai membawa kepada kita kesimpulan serupa dengan Allah. Nah, kira-kira gitu sih contoh. Makasih. Menarik ya contoh ya, bagaimana penantian itu adalah penantian yang tidak PHP kalau bahasa sekarang, bukan pengharapan palsu. Ya, betul. Ya, bukan pengharapan palsu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan mungkin ada komentar dari Bapak Ibu, mungkin bantuan yang lain juga boleh, silakan. Kita punya sisa waktu 3 menit. Ya. Ya. Berarti sekarang sudah siap ya untuk menantikan akan kedatangan Allah ya, Bapak Ayo. Oh iya, betul. Sudah siap untuk menantikan kedatangan Harus Allah. siap ya. Ya. Menantikan kedatangan Allah. Jadi kalau hari ini ada masalah yang kita hadapi, ada sakit penyakit yang kita hadapi, ada misalnya kita merasa di mana Allah, kita mau bilang bahwa Allah turut bekerja, Allah turut campur, walaupun saya hari ini mengalami penderitaan, saya mengalami Allah turut campur. Oke, ada satu pertanyaan ini dari Anton Wirawan. Yesus akan datang ke China, benar nggak? Yesus akan datang ke China. Oh, ini ngomongin soal itu ya, ngomongin soal kedatangan kembali ya. Iya. Alkitab ada bilang nggak, contohnya? Setahu saya sih enggak sih. Yang baru lulus lah ya. Hah? Saya belum lulus. Saya hampir. Tapi deg-degan juga sih, bisa-bisa nggak lulus. Jadinya apa? Saya jawab jadinya. Coba. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, kalau kita mau sesuai dengan teks Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sebenarnya ketika Yesus datang, seluruh dunia akan melihat dia. Jadi kalau hanya datang di China, kan kita itu hanya di China doang. Jadi ya kita harus mengatakan bahwa tentu saja tidak. Lagian kalau misalnya Yesus benar-benar sudah datang, saya pikir sekarang sudah terjadi penghakiman terakhir itu. Kita tidak lagi PA bersama di sini. Mungkin kita akan PA bersama dengan Yesus hari ini. Saya pikir itu sih ya. Kalau konteksnya adalah Yesus datang di China, pada dasarnya Alkitab tidak ada spesifik berbicara soal berkata bahwa negeri tirai bambu adalah kedatangan Yesus. Tapi Alkitab mencatat bahwa kedatangan Dia adalah kedatangan yang mulia, kedatangan Dia adalah kedatangan yang dinyatakan kepada kita. Jelas bahwa cara tempat kedatangan atau tempat hadirnya itu bukan jadi satu prioritas utama, tapi apa? Tapi kedatangan yang mulia. Kalau hari ini dia dibilang bahwa Yesus datang di China, saya rasa hamba Tuhan manapun tidak akan bisa menjawab ya. Apakah Yesus datang di China? Karena Alkitab secara spesifik berbicara tidak ada Yesus datang di China, dan ketika kita berbicara soal firman Tuhan, kita tidak bisa keluar dalam konteks Alkitab sebagai wahyu yang dihadirkan oleh Allah, yang didatangkan oleh Allah, wahyu khusus yang didatangkan oleh Allah. Iya, sudah waktunya contoh. Iya. Ada hal mungkin yang mau disampaikan? Iya, apakah contoh Agus? Apakah ya, silakan contoh.
Saya hanya stressing aja di pernyataan bahwa semua ciptaan akan melihat dia, ya manusia. Ya, betul, Berarti betul. ini Ya. ketika dia datang kedua kali. Berarti ini menggambarkan betapa besarnya Allah kita itu, ya. Betul. Artinya dia tidak dibatasi dengan seperti kalau kita gambarkan kita ada di bumi yang bulat ini ya. Sekarang ini kita malam, di Amerika siang, ya kan? Tetapi pada waktu itu semua bisa lihat dia. Berarti menunjukkan betapa dahsyatnya dan betapa besarnya. Dia tidak bisa lagi digambarkan seperti waktu dia datang seperti bayi Natal itu, atau selama 33,5 tahun dia di dunia. Tapi dia akan datang dalam kebesaran yang wah. Bayangkan semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku. Berarti kan seluruh ciptaannya yang manusia ini akan melihat dia. Jadi betapa besarnya dia. Itu saja saya pikir. Jadi tidak ditentukan di negara mana dia datang ya, tetapi akan datang dan dilihat oleh semua. Ya. Itu saja. Terima kasih. Betul. Terima kasih Santo Agus untuk penekanannya. Ya, dalam proses kita menantikan akan Allah, mungkin akan banyak pergumulan yang kita hadapi. Contoh ya, Bapak Ibu semua kita akan hadapi banyak hal. Mulai dari bergumul terhadap Allah, kita bergumul terhadap dosa kita bergumul terhadap sakit penyakit yang mungkin akan kita hadapi bersama. Tapi yakinlah bahwa, sekali lagi saya tekankan, di balik semua itu ada pengharapan dan ada Allah yang turut tercampur. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan hidup, kita nggak hadapi itu sendiri, tapi kita hadapi itu bersama dengan Allah. Dan Allah juga sudah menyediakan yang sempurna buat kita, kemuliaan yang kelak buat kita. Bukan bagaimana Allah mendatangkan menghadirkan pengharapan kelak bagi setiap kita. Ya, cukup sekian contoh. Ya, oke. Saya pikir karena waktu sudah menunjukkan waktunya, dan waktu yang terbatas, mungkin saya minta maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan, karena waktu sudah menunjukkan 8.33. Oke, kita akhiri PA kita pada malam hari ini. Mungkin Santo Wandi ya, boleh tutup dalam doa, Santo. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ketika Tuhan izinkan kami kembali untuk belajar bagian firman Tuhan, terkhusus dalam Roma 8 ayat 18 sampai ayat 30. Tuhan, melalui Roma ini Tuhan kami dapat belajar bahwa setiap kami adalah pribadi yang tidak luput dari pergumulan hidup, tidak luput dari masalah Tuhan. Masalah akan terus ada selama kami hidup, selama kami eksis Tuhan. Tapi di balik hal itu ada Tuhan yang beserta dengan kami, ada Tuhan yang turut campur mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami tidak akan takut menghadapi hal tersebut Tuhan, karena Allah beserta dengan kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi sekarang, mungkin kami berhadapan dengan hal-hal yang buruk, yakinkan kami bahwa sekali lagi bahwa Allah ada bagi setiap kami, dan ajar kami untuk terus dalam penantian akan Allah, terus tekun dalam penantian tersebut, terus berdoa, terus berharap, terus menanti akan kehadiran tersebut, terus menyadari bahwa Allah ada bagi setiap kami, dan Allah akan hadir bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, menyerahkan untuk firman hari ini, Tuhan. Biarkan firman ini terus kami ingat, terus kami naunaukan dalam kehidupan kami, Tuhan, bahwa Engkau ada, bahwa Engkau hadir, bahwa Engkau akan datang kembali, Tuhan. Berpujilah Engkau, Tuhan, sertai aktivitas kami selanjutnya, sertai istirahat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.